Jika kita harus menjawab cepat untuk pertanyaan tentang hal yang paling dirindukan dari masa kecil kita, rasa-rasanya sebagian besar dari kita akan menjawab tentang bermain. Lagi pula, terlalu banyak kenangan indah masa kecil yang belum mampu dikonstruksikan secara rapi sebagai sebuah memori dalam otak anak di bawah usia 9 tahun, sehingga bermain menjadi pilihan jawaban yang paling dimungkinkan untuk menjawab pertanyaan dalam waktu singkat. Saat itu kita menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka, bebas bergaul dengan siapapun, mencoba berbagai jenis permainan mulai dari bermain kelereng, perang-perangan, menerbangkan layangan, bermain sepak bola yang gawangnya hanya menggunakan sendal jepit, serta yang paling seru adalah saat ramai-ramai berenang di air laut pada sore hari. Ada juga permainan tradisional lainnya yang mulai tidak menarik lagi untuk dimainkan saat ini. Pertanyaannya, benarkah permainan-permainan ini sudah tidak lagi menarik? Padahal kita tidak perlu kuota internet, mengeluarkan uang banyak untuk bisa bermain bebas. Yang kita perlu hanyalah teman untuk bermain. Bandingkan dengan permainan saat ini. Posisi teman mulai tergantikan dengan adanya smartphone serta kuota internet tentunya. Bermain bisa dicari secara random saat kita bermain Free Fire, PUBG, atau game online lainnya. Sadarkah kita bahwa kondisi ini meningkatkan egoisme kita sebagai makhluk individu dan mengesampingkan hakikat kita sebagai makhluk sosial yang memerlukan orang lain? Bermain harusnya menjadi momen yang mengasihkan dan menyenangkan, bukan menjadi tragedi, sebagaimana kasus pembunuhan dan kematian yang terjadi akibat game online di berbagai daerah. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa sekalipun terjebak dalam kecanduan yang sama. Kita ke kabar lainnya pemirsa, gara-gara kecanduan game online, seorang pria tega membunuh bocah berusia 9 tahun yang masih sepupunya sendiri. Tersangka tega membunuh sepupunya sendiri karena ingin menguasai telepon genggam sepupunya untuk ia gunakan bermain game online. Sakit hati, sering diejek saat kalah main game online, pemuda di Malang nekat membunuh rekan kerja yang merupakan teman sekampungnya dengan palu. Saat ini kita tidak lagi berpikir tentang bermain dengan lepasnya. Bahkan untuk sekedar nongkrong di kafe bersama teman-teman, tetap saja ada batasan waktu yang harus kita perhatikan. Kita mulai berpikir tentang bagaimana mendapatkan pekerjaan, bagaimana menyelesaikan pekerjaan sehingga beban kerja tidak menumpuk. Itu alasan mengapa bermain paling dirindukan, setidaknya oleh saya. Untuk hal yang paling menjengkelkan dari masa kecil adalah saat disuruh tidur siang. Itu momen dimana kita merasa kebebasan kita dirampas, waktu kita dikorupsi, bahkan kesempatan kita diambil secara paksa. Sampai akhirnya kita berkesimpulan bahwa orang tua kita tidak lagi sayang sama kita. Terdengar sedikit drama, tetapi begitulah kenyataannya. Ini hal yang paling menjengkelkan itu justru berbalik menjadi yang paling diperlukan. Saat pekerjaan mulai menumpuk, menambah beban di pikiran dan melemaskan sekujur tubuh, maka kita perlu rehat sejenak, mencari suasana rileks untuk menenangkan diri dari rutinitas kerja yang terkadang membosankan dan menjenuhkan. Kehidupan memang akan selalu berputar mengikuti siklusnya. Tugas kita hanya menjalani dengan penuh rasa syukur. Saat kita bermain, jadilah pemenang untuk setiap jenis permainan itu. Saat kita ditempa dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat, selesaikanlah pekerjaan-pekerjaan itu secara kesatria sesuai peran kita masing-masing. Hingga saatnya nanti kita tampil sebagai aktor-aktor terbaik di tengah dunia yang katanya panggung sandiwara ini.